Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube kami, yaitu Jodis, Jomblo Ideologis. Hari ini Jodis kembali lagi di tengah teman-teman semua. Dan hari ini Jodis kehadiran tamu yang spesial. Beliau adalah wanita yang luar biasa dan semoga menginspirasi. Beliau adalah Ummu Saidah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, kali ini kami berkesempatan untuk ngepoin beliau nih. Beliau ini adalah seorang ibu rumah tangga yang luar biasa dan memiliki tekad untuk selalu bermanfaat bagi orang lain. Oke, langsung aja ya. Pertanyaan yang pertama, umur berapa menikah dan apa yang membuat yakin untuk menikah? Silakan. Ya, waktu itu saya menikah kurang lebih 21 tahun. Nah, pada saat itu alhamdulillah saya sudah bisa memahami apa sih hakikat kehidupan yang sesungguhnya. Mungkin kedengarannya sangat dalam ya, tapi memang begitulah kenyataannya. Jadi saya alhamdulillah sudah memahami kenapa sih saya diciptakan ke dunia ini dan harus seperti apa saya menjalani hari-hari saya untuk kedepannya. Nah, alhamdulillah yang keduanya saya sudah menemukan calon untuk menikah ya, sudah ada ikhwan yang mengajak untuk menikah. Nah, akhirnya saya memutuskan siap untuk menikah. Itu kira-kira. Oke, lanjut ya ya, pertanyaan yang kedua. Nah, tentu ya menikah itu adalah ibadah. Kalau Ummu Saidah sendiri di awal-awal menikah nih ya, apa sih ujian terberat yang dirasakan? Awal menikah itu yang cukup sulit itu menurut saya, yang sebagaimana kita tahu bahwa menikah itu adalah bersatunya dua insan yang berbeda kebiasaan, berbeda suku. Nah, semua itu membutuhkan proses adaptasi yang tidak gampang, tidak segampang kita berkata-kata ya. Butuh proses yang lama, kadang-kadang ada kesalahpahaman dan lain sebagainya. Nah, disitulah kita butuh kesabaran, terus juga saling memahami. Nah, kira-kira itu butuh waktu yang cukup lama sih, sekitar 3-5 tahun lah. Baru kita bisa merasa sangat memahami suami, begitupun sebaliknya. Gitu. Lanjut ya ke pertanyaan ketiga. Nah, sekarang kan sudah menjadi seorang ibu nih ya. Ibu dari alhamdulillah 4 orang anak ya, Masya Allah. Nah, tantangan terbesarnya sejauh ini menjadi seorang ibu itu apa aja sih? Tantangan terbesar bagi saya itu mendidik ya. Jadi 4 orang anak lahir dengan watak yang berbeda, karakter juga berbeda. Nah, kadang-kadang kita menerapkan pola asuh untuk anak pertama itu cocok yang begini nih, tapi belum tentu cocok untuk anak yang kedua. Pola asuh untuk anak kedua belum tentu cocok dengan anak yang ketiga. Nah, menurut saya disitulah yang sulit ya. Butuh kesabaran, lagi-lagi kesabaran ekstra, kemudian bekal ilmu yang cukup. Makanya jadi ibu itu tidak cukup hanya pintar memasak, pintar mengurus rumah. Kita butuh terus belajar dengan cara mungkin mengikuti seminar-seminar ataupun mungkin mengikuti kajian-kajian dan juga membaca buku ataupun medsos, apapun lah yang bisa kita lakukan untuk menambah keilmuan kita mengenai parenting, dan juga banyak mungkin ikut kajian dan sharing dengan orang-orang yang mungkin kita anggap lebih mampu dari kita. Untuk apa? Untuk membuat kita semakin selalu sabar ya dalam mendidik anak itu, karena memang sulit. Saya rasakan sulit sekali, tapi bukan tidak mungkin ya. Ya itulah mungkin yang paling sulit adalah mendidik. Karena memang mendidik anak itu amanah ya ya, jadi perlu diperjuangkan. Lanjut ya ya, pertanyaannya nih yang keempat, bagaimana mengatur waktu agar tidak jenuh mengurus rumah dan juga anak? Ya, silakan. Mengatur waktu ya, mungkin yang paling mendasar itu dalam hal memanajemen waktu mengerjakan pekerjaan rumah ya. Jangan terlalu fokus sama pekerjaan, kita lebih fokus yang lebih penting saja. Misalnya kita lebih penting kan mendidik anak tuh, karena usia anak itu semakin bertambah, itu tidak bisa kembali lagi, jadi itu yang kita fokuskan. Nah, untuk pekerjaan itu semampunya dan sesempatnya. Jadi saya sih seperti itu, jadi lebih ke mendidik anak dulu, mengasuh anak dulu, baru ke pekerjaan rumah, seperti itu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, sediakan waktu itu untuk me time setiap hari. Jangan lupa me time setiap hari. Me time bisa berbeda-beda. Kalau saya di sini sangat sederhana sih me time-nya. Cukup itu sebelum tidur minum secangkir air hangat ya. Bisa itu teh ataupun kopi dengan sedikit camilan.
terus kita bolehlah kita buka-buka medsos sedikit gitu ya, terus Refreshing ya, Umi, ya. untuk refreshing Iya. gitu kan. Kadang-kadang saya suka menonton film ya, saya suka menonton film juga gitu. Nah itu yang kedua, sediakan me time untuk diri sendiri setiap hari. Terus yang ketiga itu saya kebetulan senang punya hobi jalan-jalan. Nah saya sediakan waktu bersama suami itu setiap weekend jalan-jalan, hanya berdua atau bertiga dengan anak yang paling kecil saja. Tidak perlulah jalan-jalannya itu jauh-jauh, misal ke pantai, ke mall, tidak perlu. Cukup jalan-jalan santai sekitar komplek misalnya, sekitar kota, hanya untuk mencicipi camilan-camilan ya, kuliner-kuliner yang sederhana. Insya Allah sih tidak lama dan tidak mahal, tapi itu cukup membuat refresh ya, merefresh mood dan apa ya, mood dan menghilangkan kepenatan, kejenuhan kita. Masya Allah, bagus-bagus banget ini ya. Oke, lanjut ke pertanyaan kelima ya, Ya. Tips agar menjadi seorang ibu yang selalu kuat dan happy meski badai menerpa. Masya Allah. Badai menerpa. Jadi yang pertama, mari kita atur mindset kita, pola pikir itu penting sekali. Jangan jadikan anak itu beban. Jadikanlah anak itu adalah anugerah yang terindah, dan memang begitu ya, anak itu adalah anugerah terindah, rezeki yang baik. Oleh karena itu sudah selayaknya kita menerima anak-anak itu dengan bahagia, dengan bersyukur gitu. Begitupun pula dengan rumah tangga ini ya, jangan dianggap rumah tangga ini beban. Aduh beban banget sih, harus ngurus suami, ngurus anak, kerjaan rumah, bosen. Jangan seperti itu. Jadikanlah ini ibadah kan, memang ibadah kan. Jadi benar-benar kita atur mindset itu seperti itu. Maka nanti selanjutnya akan lebih mudah. Itu yang pertama. Yang keduanya, saya itu kebetulan ekspresif ya orangnya. Jadi kalau saya bahagia, saya akan tertawa. Kalau saya sedih, saya pun akan menangis gitu. Jadi menurut saya jangan menahan emosi ya. Jangan menahan emosi. Kalau kita sedih, ada kamar kok, ya luapkan saja. Ada kamar kok untuk kita menangis, ataupun ada suami yang bisa memahami kita telah keluh kesah kita seperti apa gitu. Luapkan saja. Misalnya kita lelah, kita ingin menangis saja gitu. Jadi jangan ditahan. Tapi tetap ya, asal jangan berlebihan juga. Misalnya kita emosi, nggak apa-apa deh keluarkan emosi, tapi kita meledak-ledak, tidak punya, misalnya teriak-teriak lah. Jadi jangan begitu juga ya. Kita kan paham nih apa saja yang masih dalam batas wajar sesuai dengan agama, seperti itu. Ketiganya, luangkan waktu untuk ngobrol bersama anak. Lupakan itu cucian piring, lupakan itu gosokan yang numpuk, lupakan juga cucian baju yang membunuh gitu ya. Lupakan dulu. Atau misalnya ada ibu yang kerja, lupakan dulu pekerjaan itu, luangkan sedikit waktu quality time ya bersama anak-anak. Dengarkanlah celotehan mereka, dari yang usianya masih kecil sampai yang sudah remaja ya. Kebetulan kalau anak saya yang pertama sudah beranjak remaja. Nanti dalam percakapan itu akan kita temukan keajaiban-keajaiban ya. Mereka itu lucu loh, lucu gitu. Celotehan polosnya itu lucu, membuat kita tuh tertawa. Nah di situ kalau ada yang lucu, ada yang membuat kita tertawa, maka tertawa saja. Jangan ditahan-tahan, jangan jaim-jaim ya. Jadi kalau mereka lucu ya kita tertawa. Jadi kita ngobrol, kita pahami mereka seperti apa, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar ya, yang benar-benar bahagia, kelucuan-kelucuan yang benar-benar menghibur, sehingga mungkin kita bisa refresh dari kepenatan, kejenuhan, dan bisa membuat awet muda juga kan ya. Tipsnya ya. Dan pantas ya, Ibu Saida ini awet muda. Seumuran nih kayaknya nih ya. Ya, Masya Allah. Gak beda jauh. Nah, pertanyaan terakhir nih ya, udah di penghujung nih ya. Jadi memang ya Umi banyak nih yang tadi sisi gimana sih supaya bisa benar-benar melewati fase-fase ini menikah gitu. Kalau Sisi kan baru nih, Umu Saida yang sudah berpengalaman. Menurut Umu nih ya, pesan-pesan nih untuk jombloan dan juga jombloati yang hendak menikah itu apa? Pesan-pesan ya, yang pertama bagi para jombloan dan jomblowati di luar sana, banyak-banyaklah ikut kajian ya, baca-baca artikel-artikel yang penting yang memberikan banyak ilmu ya untuk mengarah ke pernikahan itu. Jadi memang harus punya banyak bekal ya, itu dengan membaca buku, mengikuti kajian-kajian. Sekarang kan sudah banyak tuh di medsos yang artikel-artikel yang bagus ya, yang bisa kita ambil hal positifnya. Nah hal-hal itu
dimaksudkan untuk menemukan konsep diri. Jadi kita kalau mau menikah harus sudah selesai dengan diri kita nih. Karena menikah itu kan nanti kita akan menanggung tanggung jawab yang baru ya. Ada tanggung jawab pada suami, nantinya ada tanggung jawab pada anak. Jadi kita harus sudah mengenal diri kita seperti apa. Kemudian juga kita harus sudah bisa memahami hakikat kehidupan yang sebenarnya. Seperti untuk apa sih kita diciptakan di dunia ini? Apa sih harus kita lakukan dalam hidup ini sebelum kita meninggal? Seperti itu kita harus sudah tahu nih, harus kita pegang nih pegangan-pegangan itu. Baru kita bisa melangkah menikah dengan lantang ya, dengan yakin gitu. Itu tips yang pertama. Nah, tips yang kedua, senantiasa bergaul dengan orang-orang yang solih dan solihah. Jadi kita harus membiasakan diri ya, berteman dengan siapa saja boleh ya, kenal dengan siapa saja boleh, tapi untuk berbagi cerita, untuk meminta pendapat itu harus selektif, jangan sampai salah. Harus benar-benar yang orang-orang yang memang kita lihat, kita bisa teladani kehidupan mereka. Nah, yang ketiga, senantiasa memperbaiki diri, karena kan jodoh itu cerminan diri kita. Kalau kita ingin mempunyai jodoh yang baik, yang solih ataupun solihah, maka kita pun harus mengarah ke sana ya. Dengan apa? Dengan menuntut ilmu tadi. Yang ketiganya, memperbanyak ibadah ya, ibadah-ibadah sunnah. Seperti lebih mendekatkan diri lah kepada Allah. Itu sih, insya Allah kita akan yakin menikah. Nah gitu ya teman-teman, jadi memang menikah itu butuh bekal yang banyak. Jangan sampai kita itu menikah hanya keinginan, coba-coba dan lain-lain. Karena untuk menikah juga itu amanah yang luar biasa. Terlebih nih untuk teman-teman yang udah menikah, terus juga mempersiapkan untuk menjadi seorang ibu. Jangan sampai kita itu menjadi ibu yang lalai di mata Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Nah, untuk Ummu Saidah sendiri nih, ada nggak kesimpulan yang ingin disampaikan untuk teman-teman semua? Iya, ada sih sedikit ya. Sebenarnya saya itu masih proses juga ya. Jadi apa yang saya sampaikan tadi, kalau ada baiknya silahkan diambil. Saya pun ya masih dalam proses terus sampai akhir hidup lah untuk menjadi seorang ibu yang baik. Masih banyak kekurangannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa menginspirasi. Ambillah yang baik-baiknya saja ya. Insya Allah. Itu saja sih singkat. Masya Allah, terima kasih banyak ya buat sharing-sharingnya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan menginspirasi buat teman-teman semua. Amin. Dan mungkin cukup segini aja tayangan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.